Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rebecca Jasmine Surya dengan NIM 22051204052 dari Program Studi Teknik Informatika tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait proposal penelitian dengan judul Deteksi Ekspresi Wajah dan Jenis Kelamin pada Pembelajaran Daring dengan Algoritma Konvolusional Neural Network secara real-time. Ada bab 1 pendahuluan akan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan juga batasan penelitian. Latar belakang. Yang pertama itu gambaran umum, yang dimana perkembangan di era digital memicu untuk menerapkan sistem yang mampu mengklasifikasikan ekspresi wajah dan jenis kelamin manusia. Selanjutnya itu tantangan dalam pembelajaran daring, yang dimana muncul kendala dalam memahami suasana hati dan jenis kelamin siswa pada pembelajaran daring. Referensi penelitian terkait oleh Agustinus pada tahun 2023 dengan judul klasifikasi emosi melalui ekspresi wajah menggunakan algoritma deep learning, mampu mendeteksi ekspresi wajah dengan menggunakan algoritma deep learning khususnya dengan menggunakan YOLO versi 5. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan, yang dimana akan diklasifikasikan ekspresi wajah dan jenis kelamin siswa dalam pembelajaran daring guna meningkatkan efektivitas selama pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemilihan algoritma. Di sini menggunakan algoritma Convolutional Neural Network atau CNN yang dianggap lebih efisien pada berbagai jenis dataset dan dapat diimplementasikan untuk pembelajaran daring secara real-time. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana penerapan convolutional neural network dalam mendeteksi ekspresi wajah dan jenis kelamin dalam pembelajaran secara daring. Selanjutnya, apa saja tantangan yang muncul dalam membangun suatu sistem untuk mendeteksi ekspresi wajah dan jenis kelamin dengan metode CNN selama pembelajaran daring. Dan yang ketiga itu faktor apa yang paling berpengaruh dalam meningkatkan nilai akurasi suatu sistem dalam mendeteksi ekspresi wajah dan jenis kelamin menggunakan metode convolutional neural network selama pembelajaran secara daring. Tujuan yang pertama, merancang sistem deteksi ekspresi wajah secara real-time untuk dapat membantu guru dalam memahami emosi dan jenis kelamin siswa selama melaksanakan pembelajaran secara daring. Yang kedua, yaitu merumuskan solusi praktis dalam memantau aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring untuk dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran antara guru dan juga siswa. Yang selanjutnya yaitu manfaat, yang dimana manfaat praktis yaitu dapat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas dalam kegiatan pembelajaran secara daring dan memantau emosi dan suasana hati siswa. Selanjutnya yaitu manfaat akademis, yaitu dengan memperluas pengetahuan dalam bidang deep learning dan computer vision dan dapat mendeteksi ekspresi wajah dan jenis kelamin secara real-time dengan algoritma CNN. Selanjutnya itu batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data visual berbasis gambar pada pengenalan ekspresi wajah dan jenis kelamin. Fokus penelitian ini adalah pada 7 emosi dasar dan 7 jenis kelamin manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deep learning dengan algoritma CNN atau Convolutional Neural Network. Dan yang ketiga, penelitian ini terbatas pada analisis visual dalam pembelajaran daring tanpa mencakup analisis data berupa suara yang dapat mempengaruhi deteksi emosi manusia. Bab 2, kajian pustaka akan memuat terkait penelitian terdahulu, penjelasan terkait deep learning, algoritma convolutional neural network, dan juga OpenCV. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lau dan juga Lee pada tahun 2024 dengan judul Design of an Online Education Student Learning Status Evaluation Model Based on Dual Improvement Neural Networks. Yang selanjutnya itu dengan judul Image Based Facial Emotion Recognition Using Convolutional Neural Network on Emotion Dataset oleh Agung pada tahun 2024 dan juga penelitian pada tahun 2024 oleh Bagat dengan judul Facial Emotion Recognition atau VAR Using Convolutional Neural Network atau CNN. Selanjutnya yaitu celah penelitian atau gap dari penelitian yang sebelumnya, yaitu khususnya dalam pembelajaran daring seperti yang terlihat pada penelitian yang dilakukan oleh Lu dan Lee pada tahun 2024 hanya berfokus pada klasifikasi ekspresi wajah dengan gerakan mata yang tidak berlangsung secara real time. Nah, selain itu masih jarang ditemui penelitian yang dapat menggabungkan secara khusus antara deteksi ekspresi wajah dengan klasifikasi jenis kelamin secara real time dalam pembelajaran daring dengan pemanfaatan algoritma CNN. Selanjutnya yaitu deep learning merupakan salah satu metode yang digunakan dalam kecerdasan buatan dalam proses data yang diajarkan kepada komputer. Selanjutnya itu CNN atau Convolutional Neural Network merupakan salah satu jenis jaringan saraf tiruan yang menggunakan arsitektur feed-forward yang dirancang untuk dapat merepresentasikan fitur internal secara hierarkis. Selanjutnya itu OpenCV merupakan satu fungsi library pada perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengolah citra dinamis secara real-time.
Bab 3, metode penelitian akan memuat alur penelitian, jenis penelitian, dan juga metode machine learning. Alur penelitian akan dimulai dengan tahapan studi literatur yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan perumusan masalah, pengumpulan data, preprocessing data, penerapan algoritma convolutional neural networks, pengujian model, evaluasi model, dan juga kesimpulan. Studi literatur dilakukan dengan melakukan kajian pustaka untuk memahami konsep dan menentukan tujuan yang akan dicapai dari kajian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu pada tahap perumusan masalah, di sini akan menyusun permasalahan dan juga pernyataan terkait masalah utama yang disesuaikan dengan kebutuhan guru dan mengidentifikasi suasana hati siswa sama pembelajaran secara daring. Selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Di sini akan dilakukan pengumpulan data dari dataset terkait foto dan video ekspresi wajah dengan menggunakan dataset VAR pada tahun 2023 dan juga dataset jenis kelamin dengan menggunakan dataset ADS. Selanjutnya itu tahapan preprocessing data, yang dimana pada tahapan ini akan disiapkan dataset relevan untuk nantinya akan dianalisis. Yang dimana pada tahapan ini juga akan dilakukan cleaning data, yaitu dengan menghapus data yang tidak sesuai dengan konteks penelitian. Di mana hasil dari tahapan ini adalah dataset yang telah siap untuk pemrosesan lebih lanjut dengan algoritma convolutional neural network atau CNN. Selanjutnya itu tahapan penerapan algoritma convolutional neural network atau CNN, yang dimana digunakan untuk melatih model agar memperoleh nilai akurasi yang tinggi dalam klasifikasi yang dilakukan. Selanjutnya itu tahapan pengujian model, di mana dilakukan untuk melihat performa model dengan dataset uji yang telah dipisahkan dari dataset sebelumnya. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan model yang diuji apakah mampu mengklasifikasikan ekspresi wajah dan jenis kelamin seseorang. Yang terakhir yaitu tahapan evaluasi model, di mana pada tahapan ini akan dilihat nilai akurasi dari dataset yang dimiliki setelah proses training. Jika hasil dari nilai akurasi data menunjukkan nilai yang kurang, maka perlu dilakukannya proses training data dan proses preprocessing data ulang hingga mendapatkan nilai akurasi yang baik dalam penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja dari model pembelajaran yang telah dibuat. Selanjutnya untuk metode machine learning yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deep learning dengan algoritma convolutional neural network atau CNN yang dipilih karena kemampuannya dalam pengenalan pola pada dataset berupa gambar dan video, khususnya dalam mendeteksi vektor visual yang berguna untuk pengenalan ekspresi wajah dan jenis kelamin. Demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.